Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batin. Oke, selamat malam dunia gaib, dunia setan, dunia jin. Hadir. Alhamdulillah udah pada hadir malam hari ini ya, Pena. Alhamdulillah. Gimana nih kabar baru? Kali ini kita baru sempet podcast lagi ya. Iya. Setelah berapa hari kita sempet. Iya, karena gua lagi banyak kegiatan nih, jadi ya sekarang sempetin aja lah. Dan untuk season ini ya Ajay lagi nggak bisa ikut karena yang bersangkutan sedang lagi sibuk kan gitu. Lagi sibuk lah pokoknya lah. Oke, ini ada gue nerima pesan dari kan ini langsung dari email ini Jadi dia tema kita apa nih Bek hari ini? Dia minta ini foto yang penampakan ini minta dibahas lagi. Jadi kita pembahasan mengenai foto hantu. Lagi foto hantu yang minta dibahas. Langsung aja kita ke foto pertama ya. Ini foto pertama. Nah, ini nih fotonya nih. Oke, foto ini perhatikan bayangan putih belakang Kang Adul. Dia coba mendekati, mungkin ini pocong. Kalau menurut lu ini sosok apa nih, Kalau gue lihat secara garis besarnya menyerupai pocong ya. Lebih soalnya ada ininya nih ya. Maksudnya ya mungkin di situ suka ada penampakan makhluk yang menyerupai pocong maksud gue gitu Bek. Tapi lumayan serem juga loh, lumayan jelas maksud gue. Jelas ini mah udah hampir padat ya. Oh, apa mungkin ini rumahnya di rumah-rumah dekat? Tapi kayaknya itu kayak di rumahnya yang kayak ada kampung-kampung yang dekat kebun-kebun gitu Bek. Iya, kayak rumah-rumah tua sih kalau gue lihat sih kayak rumah-rumah tua ini. Dan bapaknya pun emang nggak sadar ya, rata-rata ya orang yang difoto ketangkap sosok atau makhluk gaib pasti orang itu emang bener-bener nggak sadar ya. Iya, dia pasti nggak tahu kalau dia tuh difoto maksud gua. Dan makhluk itu juga mungkin ya apes lah, itu ya bisa dibilang lagi apes maksud gua. Apes banget ini mah, apalagi kan udah hampir padat ini kan, apa sih ini namanya? Kuncungnya apa sih namanya? Kuncungnya tali pocongnya lah. Ini si bapaknya kayaknya senang banget ini dipoto sama pocong ya. Lumayan itu Bek, serem itu. Gue mah amit-amit kalau sampai gue difoto dapet gitu penampakan kayak gitu, gue mah amit-amit. Soalnya kan yang udah gue denger pasti kalau udah difoto terus ada sosok penampakan pasti ya sakit lah gitu. Ya kan karena ada aura tersendiri ya Bek ya kalau misalnya dia muncul ke kita maksud gue. Gak harus difoto sih sebenarnya. Contohnya kita kalau lagi nongkrong aja gitu di tempat kayak dulu yang kemarin itulah kita penelusuran di hutan. Nah, tanpa ada sosoknya pun kerasa banget ya merindingnya gue ya. Merindingnya, tekanannya itu kerasa Bek. Karena emang dari salah satu sosok di sana emang ada yang gak suka, yang lu suruh gua tuh gini tak. Nah, itu kayak nyetrum itu sosoknya berarti benar-benar lagi mantau ya gue itu. Iya, auranya kerasa lagi nyorot ke kita Bek. Nah kayak gitu-gitu, apalagi yang kayak begini-begini kan. Kalau dirasa juga pasti halnya akan sama. Rasanya seperti apa nih Ya sama nggak, maksudnya tekanan dari sosok kunti atau pocong sama aja apa beda itu Sebenarnya hampir sama Bek. Sebuah besar enggaknya tergantung kekuatan makhluk itu sendiri-sendiri. Karena setiap makhluk juga punya kekuatannya masing-masing Bek. Pokoknya intinya kalau dia bisa nampakin apalagi keambil gambarnya berarti sosok itu udah lumayan. Ya lumayan punya isi lah maksud gue. Tapi kalau berantem sama lu mah kalah lah sosok ini. Wah, pasti. Oke untuk foto yang kedua nih, fotonya. Foto yang kedua. Ini kayaknya foto lagi di diskotik, tapi nggak akan mungkin di diskotik. Soalnya ada yang pakai kerudung. Kayaknya lagi dia di tempat tongkrongan. Tongkrongan ya. Lah ya. Di sini ada sosok, tapi gua nggak begitu jelas nih sosoknya nih Tapi serem juga sih, kayak ada. Menyerupainya apa? Gue ngeliat kayak ada mata, ininya putih. Tapi kepalanya lumayan terlihat ya maksud gue ya. Iya, kayak bayangan, seperti bayangan Bek gitu, kayak hampir jelas gitu maksud gue. Ini apa nih kalau menurut lu Kayak cewek ya Bek ya. Coba lihat dulu deh, coba kita lihat lebih jelas lagi. Kayak cewek sih, tapi kayak cewek. Cewek ya? Cewek. Kalau menurut lu itu apa sosoknya? Apa sosok ini yang ada di situ atau seperti apa gitu? Ini lebih mirip kayak cewek, tapi itu sosok kayaknya ada
Mungkin di situ ada kayak penghuniannya dia ya, kalau gue lihat di situ kayak pohon besar atau apa. Mungkin dia foto dekat-dekat situ. Itu kayak cewek, Bek. Cewek ini ya. Cewek. Ih, serem juga sih kok ini kok. Lumayan jelas. Lumayan jelas ini mah fotonya. Matanya hitam kelihatan itu kan jelas itu. Ini. Ini mah ya kayak di salah satu tempat nongkrong mungkin dia pengen buat bikin status lah buat ke sosmed, jadi mungkin jadi kumpul kayak ke Friendster ini kali ya, Friendster pas Facebook, Friendster ini. Friendster mah zaman dulu itu. Zaman belum ada Facebook. Tapi ini ceweknya kayak cewek ini ya yang ada di sekitar kita juga gitu. Iya, orang Indonesia itu kan. Orang Indonesia berarti ya? Berarti mungkin tanah air Indonesia ya? Iyalah. Cinta mati Indonesia udah. Tapi ini yang laki-lakinya hitam banget. Sama, kayak kulit kita. Geng. Oke, foto yang ketiga nih. Nah, kalau ini sih gua udah, ini foto yang ketiga, ini sih gua udah nggak bisa dibilang bohong atau bener, ini mah udah pasti real. Karena ini sosoknya di salah satu makom ya. Tapi kalau gue lihat makamnya ya? Sih makam kayak makam keramat ya gue ya, dari bentuk makamnya ya. Di sini ada salah satu sosok putih. Gue sih putih, ini ngelihat putih tapi kayak ngelihat janggot ya gue. Bener gak gue? Coba gue lihat lebih detail lagi. Janggot pakai sorban. Kalau gue lihat sih kalau di penglihatan gue, tapi kalau menurut lo apa itu? Gue sih kayak ngeliat janggut, cuman dia dari pinggir gitu, dilihatnya dari pinggir gini ke fotonya gitu. Mirip-mirip kayak gitu, Bek. Kan lu pernah lihat kayak di TV-TV ya mungkin. Wujudnya mungkin berkata lu tadi kayak kakek-kakek bener-bener. Nah, tapi ya benar, dia kayak pakai yang kayak di Mesir itu kan suka pakai kayak kerudung yang laki-laki itu, Bek. Yang kayak zaman perang itu kan. Zaman dulu kan yang di situ dililitin terus laki-laki juga kayak kerudung gitu. Iya. Untuk nahan panas kayak gitu. Iya, mirip banget ini. Kalau betul itu sosok penunggu yang di makamnya atau ya mungkin penghuni yang ada di situ, tapi jin yang bisa dibilang jin muslim kali itu, Bek. Iya sih, karena kan ada yang jin kafir juga kan ada kan. Ada. Jadi nggak semuanya jin bakal sifatnya menyesatkan ya gue. Ada ya jin yang sifatnya baik, yang ada juga yang membimbing kita kayak sholat, terus yang kayak contohnya kayak ngebangunin kita di pagi lah, dini hari ya kayak. Kan ada cerita-cerita kan, banyak berita di luar sana yang entah dia tidur di masjid tiba-tiba dipindahin ke bedug lah kan. Sering denger itu. Gue sering mendengar kan dulu kayak gitu, maksud gue. Ya kayaknya ya bisa jadi ya jin seperti inilah maksud gue. Iya, selama dia nggak mengganggu mah baik-baik aja sih, baik sebenarnya. Iya, coba ya gue ini ngeliat makamnya emang makam lama sih. Gue maksudnya bukan makam ini apa, makam keramat sih, soalnya dari bentuk makamnya juga kan. Kalau makam biasa mah kita udah sering jumpai lah. Kalau ini lebih ke makam keramat soalnya nih, kayak makam wali mungkin ya. Ya orang-orang yang bisa dibilang berpengaruh ya. Berpengaruh lah dalam kebudayaan Islam di Indonesia. Kalau betul ini di mana Jo? Kalau dari modelnya kayak di Jawa Tengah kayaknya modelnya, Bek ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, di model soalnya model ininya, model makamnya iya kayak di Jawa Tengah gitu ya. Yang ada kayak di Kudus kayak gitu model makamnya. Oke Lego, ini ada juga foto yang keempat nih. Foto mungkin ini cewek lagi nyiarin berita kali ya, siaran berita atau itu kayaknya lagi selfie, dia mungkin lagi kunjungan ke suatu tempat, dia lagi niat foto di tempat itu, ternyata mah ada bayangan di belakangnya. Nah, ini bayangan, ini fotonya nih, ini ada di sini. Nanti ini kok wujudnya kayak alien ya gue yang bayangannya ya. Tapi kalau bukan alien sih sebenarnya, kayak rambut, itu rambut, Bek. Ini loh. Iya, itu rambut itu. Kok gue ngeliat kayak alien ya gue? Bukan alien sebenarnya, Bek. Ini kan kalau jalan itu. Itu makhluknya tuh rambutnya pendek, maksudnya rambutnya pendek. Tapi ke atas gitu, Bek, modelnya. Dengan mata yang menyala. Dikira gua takutnya kan bayangan si cewek ini juga ya. Enggak lah, itu kan ketahuan posisinya. Dari angle-nya kan ketahuan. Si angle yang si fotonya tuh ada di sisi kirinya ya berarti ya. Iya. Itu posisinya lagi ngeliatin ke si cewek yang lagi foto. Gitu. Apa mungkin sosok ini nggak seneng sama si cewek ini ya? Ya dia memperhatikan baik apa sih yang dilakuinnya. Iya. Tapi tanpa sengaja terfoto.
Ya, apes lagi apes kalau bahasa kita biasa nyebut tuh lagi apes. Ya contohnya kalau kita podcast di luar lah, banyak beberapa sosok yang memperhatikan kita. Contohnya yang kayak gitu ya gue ya. Ya itu lagi apesnya dia ya gitulah baik kalau lagi apes mah. Mungkin kalau kita foto juga pas podcast mungkin adalah beberapa sosok yang keambil Iyalah, itu. kita berapa kali kan ngalamin hal-hal yang kayak begitu kan. Ya karena mereka belum apesnya aja ke foto sama kita kan gitu, tinggal nungguin momentumnya aja ke foto. Berarti lu tungguin dia ke foto. Iya. Pengen mereka terfoto. Amit-amit, gue mah nggak mau sebenarnya. Gue kalau kayak foto-foto gini bisa keambil penampakannya. Tapi gue pernah juga sih dulu di salah satu tempat ya, bisa dibilang diskotik lah gitu. Gue foto pas keadaan sepi, udah sempat tak gitu. Tapi keambil foto anak kecil itu. Tapi lebih ke tuyul gitu. Gue pernah keambil itu. Tuyul tuh kan kalau secara sosoknya kan dia lebih ini mirip kayak tuyul. Tuyul kan kepalanya gede kan. Iya, kepalanya gede. Itu bener gede banget Bang. Kalau yang gue lihat gede, cuman dia kayak bawa bungkusan. Gue nggak tahu bener nggak tahu enggak. Tapi fotonya udah gue hapus sih. Itu di Bogor itu. Di Bogor. Ya salah satu tempat hiburan di Bogor. Dulu gue lagi seneng masih hiburan lah gitu. Hiburan lah ya. Roller coaster gitu ini. Oke, foto yang ke 5 6. Pokoknya yang sekian lah. Ini ada salah satu, wah siswa lagi nih, lagi-lagi siswa Lagi nih. foto bayangan hitam di belakang. Ya, ini di sini ada. Bayangan hitamnya kayak cewek nih. Iya, ini foto. Ini mah kayak, iya gue cewek lagi nih gue. Kayak di sekolahan yang modelnya kayak apa ya, kayak Budi Mulia, kayak gitu-gitu tuh kayaknya ya. Ini sosoknya ada di paling belakang. Iya, udah mulai ini apa padat gitu. Sudah mulai rambut, terwujudkan. Wujud. Tapi ini cewek gue sosoknya ya. Soalnya dari rambut, perawakan ketahuan, terus dari rambut. Tapi ininya tetap aja samar gitu. Nah, kalau dari apa ya muka face ininya masih samar gitu. Makanya masih kabur baik masih sebenarnya sih kalau dibilang ya itu cewek atau cowok kita juga masih bingung ya maksud gitu. Tapi kalau secara kasat mata kita ngelihat itu cewek gitu. Cewek kan? Lagi-lagi ya amit-amit gue mana Makhluk cewek itu paling sering ke foto sih baik sebenarnya. Karena kan yang lu bilangin kalau makhluk cewek itu kayak kuntilanak itu lebih dominan karena mereka itu kan centil. Ya kan? Jadi dia lebih pengen sering ke foto dibanding kayak tadi kan pocong. Mungkin pocong ya gue jarang sih ngeliat penampakan pocong kalau di foto-foto gitu. Karena mungkin memang ya dia laki-laki apa dia perempuan gue nggak tahu lah. Yang paling sering ke foto tuh pasti makhluk cewek maksud gue yang menyerupai cewek gitu maksud gue. Kenapa sih gue itu tuh gue masih ya kan udah gue ngomong berkali-kali baik maksud gue yang namanya makhluk dari ceweknya sendiri kan kalau berarti kan dia kayak ada centil-centilnya. Baik dia mungkin pengen ada apa sih tapi dia terfoto gitu baik. Ya sekali-sekali cowok kayak gitu gue yang lucu. Tapi rata-rata kan cowok lebih cuek maksud gue. Ya mungkin jin juga kayak gitu baik maksud gue. Iya. Oke, next foto nih. Ini foto kayak ada di salah satu kafe nih Bu. Di salah satu kafe ya tempat makan ini kayak ini. Ini mungkin keambil dari CCTV kayaknya guys. Soalnya ini ada bayangan dari atas ya dari atas. Si kamera ini dari atas ini bukan di foto. Dilingkari itu dilingkari di situ merah itu makhluknya. Ini gue sih ngeliat. Gue cuma ngeliat putih aja sih. Gue kalau lu lihat apa nih gue? Bayangannya. Iya gue kalau ngeliat putih aja sih. Tapi nggak jelas kalau buat mukanya. Kayak ini kalau gue lihat tuh kayak parubaya ya. Makhluknya kayak menyerupai kayak parubaya. Itu makhluknya. Tapi kayaknya di luar itu kan. Maksudnya? Di luar negeri bukan Indonesia itu kayaknya. Iya dari ya. Perawakan si makhluknya kayak orang luar ya kayaknya ya. Oke nih Mas Nego, kita flashback sedikit lah. Dari foto-foto tersebut kan kita udah bisa lihat maksudnya kok kenapa setiap kita penelusuran atau podcast di tempat angker kok nggak ada yang keambil gitu gue fotonya atau sosoknya gitu. Sebenarnya sih bukan yang nggak terambil, Bek. Belum terambil aja maksudnya gitu. Karena kan maksud gua kan setiap makhluk kan punya apesnya sendiri ya, Bek ya. Ya mungkin saat itu mereka belum apes maksud gua. Mereka emang belum pengen menampakkan diri eksistensinya ke kita gitu maksud gua. Tapi
kalau memang tujuannya gitu ya mungkin suatu saat nanti kita bakal bisa memunculkan gitu maksudnya. Pengen gitu gue, biarpun gue takut tapi gue pengen gitu ngelihat, tapi nggak usah ngelihat sih, maksudnya dalam kemarin aja kan kita penelusuran kerasa banget gitu, merindingnya tuh udah bener-bener gak berhenti terus, maksudnya kerasa banget gitu. Apa mungkin nanti kita untuk perayaan 4000 jam tayang, nah apalagi kan ntar kita mau di bioskop presiden kan buat 4000 jam tayangnya kita kan. Nah gue itu pengen bikin momen yang paling apa ya, bagus lah, jangan kita nggak akan bikin asal-asalan buat momen itu. Pokoknya gue pengen kayak pemanggilan sosok-sosok gaib yang ada di situ. Kita kalau perlu kita main jelangkung di situ maksud gue. Nah gue pengen sih gue main jelangkung karena kan itu kan permainan gue yang dulu ya, gue pakai koin dulu. Makanya gue pengen di kalau usul gue sih kita pakai boneka kali ya, kita bikin bonekaan tapi tangannya pakai pulpen. Nah itu gue pengen banget itu, gue maksudnya kita bikin yang wah lah gitu untuk perayaan 4000 jam tayang itu. Iya, maksud gue kalau kita bikin yang biasa-biasa aja mungkin penonton udah biasa ngeliat di podcast. Nah, ya, kita datang ke tempat angker, kita penelusuran, kita merasakan, mungkin udah biasa. Tapi mungkin kita bikin sesuatu yang beda, kita main jelangkung di sana. Nah itu, dan terus kita bakal undang ya bintang tamu atau narasumber lah, jadi dia bisa merasakan langsung gitu. Dia bisa mewakilkan, atau kalau perlu penonton yang mungkin berminat bisa jadi bisa ikut lah. Bisa gitu. Jadi gue star kita kali ya, bintang tamu utama kita gitu maksudnya kan. Kita nggak perlu bintang tamu seksi atau cantik, yang penting bisa terbang aja gitu kok. Wah, nggak, yang penting ya maksudnya senang gitu sama dunia ini, tentunya yang senang gitu gue sama dunia seperti ini, karena kan banyak subscriber kita tuh gue undang dianya malah nggak mau karena udah denger podcast misteri aja udah takut gitu, padahal kita cuman sebatas sharing di sini, diskusi aja gitu, ngobrol-ngobrol apa kita yang di sini sarananya untuk berbagi ilmu pengetahuan masalah gaib kali ya, tapi dari sisi yang berbeda, dengan gaya-gaya kita yang berbeda juga, dengan gaya kita yang selengean, dengan gaya kita yang urak-urakan gitu maksudnya. Tapi jangan anggap kalau Dego selengean, Dego biasa aja. Sama dengan Bang Bebe. Pokoknya ya, di balik keselengean itu ya agak berbahaya juga. Pokoknya jangan sampai ngebakar lah, nanti asapnya nggak akan padam-padam gitu kok. Jangan sampai terbakar. Pokoknya untuk pecinta podcast misteri, jangan sampai ketinggalan nanti tuh momen 4000 jam tayang. Kalian bakal ngeliat keseruan nanti. Dia pengen bikin sesuatu yang wah lah, wah pokoknya yang beda daripada kita yang biasanya gitu. Walaupun nanti kejadiannya bakal banyak yang keserupan mungkin. Nah itu target utama kita ya. Bisa aja gue yang kesurupan, yang kita kan nggak akan tahu di sana seseru apa kan gitu. Seseru apa, makanya ya bakal ada, bukan ritual ya, kita mah jangan terlalu gaib lah, kita bakal ada pemanggilan aja mungkin ya. Iya. Kalau ritual kesannya kita pakai dukun cincin, pakai kalung, pakai ini, pakai kita doa. Kita nggak usah. Tapi ya lebih ke gaya slowly-nya lah, lebih gaya metalnya lah. Apa mungkin bisa dibilang rock and roll ya? Bisa dibilang kayak gitu. Tapi jangan disebutin depan, nanti ketahuan. Apa rencana kita ke depannya? Iya. Mantap. Tapi kan yang gue denger itu buat nanti kita perayaan 4000 jam tayang itu gedung bioskop itu emang terkenal angker. Makanya karena udah saking lamanya nggak dihuni ya, Bang. Iya, salah satunya ya emang udah nggak pernah dihuni, udah nggak pernah diinjak sama manusia sedikit pun itu. Maksudnya lebih berarti hawa mistiknya di sana tuh lebih kental kayak gue. Iyalah, sekarang lu bayangin tempat yang udah lama nggak dihuni sama manusia, air hujan segala lembab kan. Nah, makhluk seperti itu tuh suka menempati tempat-tempat yang lembab. Apalagi dia nggak biasa kedatangan manusia lagi kan setelah sekian lama. Nah, makanya gimana menurut gue ya? Nah, saat kita hadir di situ, ya mungkin akan ada penolakan saat kita datang gitu, Be. Apa bisa dibilang lebih seru itu kok kalau seru banget. Nah, maksudnya kalau dia nolak gitu, maksudnya lebih ke kitanya lebih ajib gitu, Bo. Gue sih pengen sekalian kita komunikasi ya, maksud gue ya. Ada apa sih, siapa sih yang di situ? Kenapa sih dia bisa menempati tempat itu? Nah, itu sih gue pengen coba diskusi, tapi penonton juga bisa tahu apa yang kita diskusi, nggak sebatas
gua yang ngobrol secara batin dengan mereka. Enggak. Tapi penonton bisa tahu dengan Jelangkung itu, makanya gua pengen. Nah, gue pengennya gitu, gue maksudnya ya kita main Jelangkung di situ dan situ pun mungkin undang warga yang ada di situ kan lebih bagus gitu, jadi lebih tahu gitu si warga itu, oh ternyata gedung presiden itu seperti ini. Gitu. Semengerikan itu maksud Mengerikan gua. itu, karena kan kalau cuma dilihat dari luar mah ya biasa aja gedung gitu. Tapi kalau di situ kan ada yang jualan-jualan tuh, kadang gue suka denger ceritanya, wah nggak ada yang berani masuk bang, ini mah tempat parah katanya. Iya, maksud gua selain karena tempatnya sudah nggak keurus, karena udah ngeri ambruk, tapi ya itu makhluk-makhluk astral itu katanya kan gue dengar juga banyak warga yang sering ngeliat penampakan gitu. Wah bukan sering lagi gue, itu udah hampir setiap hari karena di sana kan pagi, siang, sore aja udah kayak malam karena mungkin di dalamnya emang udah nggak ada penerangan sama sekali. Iya maksud gue, dan gue yakin pun orang-orang penonton kita yang khususnya orang Bogor pasti tahu apa itu Pasti tahu. bioskop presiden itu seserem apa sih. Nah itu makanya kita akan kupas tuntas tuh masalah gedung presiden itu seperti apa supaya kalian juga khususnya buat warga Bogor tahu, oh begini loh, se-ekstrim ini loh. Kalau misalnya itu bagus, maksud gua minat dari penontonnya bagus, maksud gua kita kan intinya kita sebagai seorang konten kreator kan ngelihat minat dari masyarakat kan baik ya, maksud gua gitu. Saat kita ngeliat minat mereka besar, kita bakal bikin lagi di tempat-tempat berikutnya dengan tema main Jelangkung juga sama. Wah gitu. tapi ngeri ya gua, sebenarnya gua ngeri sih main Jelangkung nih. Tapi buat untuk pecinta podcast misteri gua mainin. Ini pengorbanan kita buat pecinta podcast misteri. Walaupun ujungnya babak belur ya. Para podcaster gitu kita nyebutnya. Soalnya kan gue tahu itu kalau main Jelangkung itu ya seringnya nggak mau balik. Itu yang sering gue denger itu. Sampai gue pun dulu pernah main ya gitu, dia nggak mau balik, pengennya diantar. Karena mereka seneng baik komunikasi sama kita gitu. Oh bukan karena dia arwah penasaran. Karena kan kondisi gini baik, saat mereka komunikasi sama kita kan mereka dianggap spesial. Iya sih, Karena iya. spesial kehadiran mereka. Dianggap lah jadinya kan biasanya dia dicuekin mungkin jalan-jalan aja. Ini kita dia undang dia dianggap sesuatu yang spesial maksud gua. Gua dianggap sesuatu yang spesial. Dia pasti senang, makanya itu rata-rata nggak mau pulang tuh gitu kan kadang. Oh. Tapi lo bisa nggak lo gali dikit itu masalah bioskop presiden itu, ada nggak sih sosok yang bahaya gitu? Gua cuma Kalau dibilang bahaya enggak sih, tapi yang usil banyak gitu maksud gua. yang usil. Usil. Karena yang usil itu kan yang kayak sosok cewek yang di dekat loket atau yang di dekat tempat duduk di ujung itu yang sosok laki-laki hitam. Laki-laki hitam siapa? Maksudnya yang berbulu maksud gue ya, sosok laki-laki lebih hitam. Nah, pasti itu, sih itu lah. Iya sih itulah, lo ngerti lah maksudnya. Pokoknya ntar nantiin aja untuk gua untuk kita beraksi lah Bek ya. Pengen banget sih, pengen buru-buru gitu, cuman kan belum sampai nih ya kita harus. Kita belum. Ya bertahap lah, jangan langsung tank gitu kan, kurang bagus juga. Kita bertahap untuk mencapai sesuatu yang maksimal gitu. Iya. Pokoknya tidak ada perjuangan tanpa pengorbanan lah. Catat. Oke ya, untuk pembahasan soal penampakan foto yang terseram udah kita bahas. Sudah kita lakukan. Dan nanti kemungkinan kita akan perayaan di 4000 jam tayang juga sudah kita bahas. Tapi untuk detailnya kita nggak akan bisa jelasin di sini karena itu spesial banget. Spesial, biar nanti kalian tuh tertarik untuk nonton. Kalau memang bisa kita bakal bikin secara live gitu Bek, maksudnya. Boleh di live kayaknya buat si penonton langsung, maksudnya interaksi langsung gitu sama yang ada di sana tuh, maksudnya dia bisa komen, oh itu sosok itu, oh sosok itu. Kita bakal bikin 4000 jam tayang yang berbeda daripada orang lain. Insya Allah, amin, semoga. Karena itu momennya kita melangkah satu langkah ke depan. Iya, karena kan perjuangan kita buset sampai kita hujan-hujanan seperti apa gitu, kita tetap live untuk memberikan yang terbaik ya kepada penonton ya Bek ya. Kalian kan emang nggak akan tahu kita tuh pulang dari sana sakit. Iya, karena kita sampai tengah malam kita syuting, ada yang sampai subuh kita syuting. Sampai gua diikutin kan kemarin, udah digambarin sama Mas Ajay, sosok yang ngikutin gua itu sampai Tapi kayaknya bagus ya, semua segmen explore kita bakal kita mainin Jelangkung, kayaknya sesuatu yang wah kayaknya. Boleh juga sih, cuman ya boleh lah, pokoknya buat pecinta podcast misteri bakal kita lakuin. Yang penting kalian terhibur, kita teraniaya di sini. Buat Bang Bebek luar biasa. Aduh, pokoknya jangan bicara soal loyalitas, kalau buat gue kita hajar terus. Kita akan membuktikan dengan karya tanpa ucapan.
Oke ya, untuk pecinta podcast misteri jangan lupa di share, like, komen. Mungkin kalian punya channel tempat atau request tempat yang seram. Atau mau jadi bintang tamu. Oke, boleh datang langsung sini atau kirim email atau di komen juga nggak apa-apa. Atau ke IG kita bisa. Nah, IG kita ada di DM. Dongoy Mistik ya. Bukan. Sebelah Itu sebelah. Oh iya, di Podcast Misteri. Oke. Tinggal dicari aja di channel, nanti ada link IG kita. Nanti langsung connect. Oke. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya kalian tahu notif video terbaru dari kita, mungkin live streaming dari kita, jadi kalian bisa langsung interaksi langsung. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podcast Misteri. Salam satu batik.